Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, kelas desain analisis dan algoritma A, kami akan menjelaskan tentang closest pair problem dengan menggunakan strategi divide and conquer. Nah, sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Lestari Alusi Rahmawati dengan NIM akhir 3013, kemudian teman saya, Lavanda dengan NIM akhir 3015, dan yang terakhir ada Rehan Atala dengan NIM akhir 3055. Next, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian umum. Nah, yang pertama, pengertian umum tentang closest pair problem. Nah, closest pair problem ini permasalahan mengenai titik tertentu terhadap titik yang lainnya yang umumnya ada pada graf. Seperti pada terjemahannya, closest pair problem berarti masalah pasangan terdekat. Jadi, untuk closest pair problem, tujuan dari masalah ini adalah mencari titik terdekat dari beberapa titik yang ada atau himpunan. Nah, untuk strategi penyelesaian dari closest pair problem, kami menggunakan divide and conquer. Nah, divide and conquer adalah sebuah metode penyelesaian atau pemecahan masalah di mana permasalahannya itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa sub permasalahan. Kemudian masalah itu diselesaikan satu persatu. Nah, untuk sub permasalahannya biasanya memiliki jumlah yang sama antara sub satu dengan sub yang lainnya dan karakteristik atau pola yang sama. Next kita masuk ke strategi pemecahan masalah. Untuk divide and conquer sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama divide, yang kedua conquer, dan yang terakhir combine. Nah, di bagian divide ini nantinya sebuah permasalahan dibagi menjadi beberapa subpermasalahan. Nah, seperti yang saya jelaskan pada pengertian tadi, tiap-tiap submasalahnya itu memiliki jumlah yang sama. Jadi, misal di sub 1 ada 4, di sub 2 juga ada 4. Tidak berat sebelah, dan polanya juga biasanya hampir mirip atau sama. Lalu pada bagian conquer, ininya nanti setiap sub permasalahan nanti dikerjakan atau diselesaikan dengan cara rekursif. Kemudian di bagian combine, setelah menemukan penyelesaiannya, tiap-tiap sub masalahnya, nanti digabungkan antara sub 1 dengan sub yang lainnya. Next, kita masuk ke cara kerja. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama, kita menginputkan array sebanyak n, lalu sebagai contoh, kita bagi inputannya menjadi 2, yaitu sub 1 dan sub 2. Di sub 1, nantinya dihitung satu persatu, kemudian sampai ditemukan jarak terkecilnya. Di sub 2 juga sama, sampai ditemukan jarak terkecilnya. Kemudian setelah ditemukan jarak terkecilnya tiap-tiap sub, nantinya di titik di dekat dari titik terdekat di antara pembagi di sub 1 dan sub 2 nanti digabungkan, dijadikan satu titik berpasangan. Kemudian setelah itu dihitung lagi jaraknya. Nah, setelah ketemu jaraknya satu persatu, nantinya diurutkan dari yang terkecil. Nah, dari situ, dari pengurutan itu nanti baru ditemukan berapa jumlah jarak terkecilnya dari sebuah titik, dari antar titiknya. Dan kemudian di return value-nya. Next. Nah, untuk lebih mengerti cara kerjanya, kita masuk ke ilustrasi atau contoh soal dari closest pair problem. Nah, di gambar 1 ini ada 14 titik, di mana titik-titik ini nanti kita disuruh mencari jarak terdekatnya. Next. Nah, di gambar 2 kita masuk ke langkah-langkah divide and conquer. Yang pertama, untuk gambar 2 kita masuk ke tahapan divide, di mana kita membagi sebuah himpunan atau sebuah graf menjadi 2. Kita namakan di sebelah kiri left, yang di sebelah kanan right. Nah, karena tadi ada 14 titik, jadi kita bagi 2, 14 dibagi 2, hasilnya 7. Jadi ada 7 titik di sebelah kiri dan 7 titik di sebelah kanan. Nah, karena dirasa 7 titik ini masih berat
perhitungannya, maka kita bagi lagi secara rekursif di gambar 3. Nah, di gambar 3 ini terlihat menjadi beberapa bagian, di mana perbagiannya hanya terdapat 1 atau 2 titik saja. Next. Next, kita ke gambar 4. Nah, di gambar 4, setelah kita membaginya dan dirasa sudah mudah untuk menghitungnya, kita mulai perhitungannya dari titik 2 ke titik 3. Nah, di titik 2 di titik 3 ini dicari jaraknya, kemudian setelah dicari nanti digabungkan dengan sub segmen atau segmen yang pertama yang di pojok kiri. Nah, penggabungan ini nantinya masuk ke tahap combine. Next, pada gambar 5, caranya hampir sama dengan gambar 4, di mana setelah segmen sebelumnya kita hitung di titik 2 dan titik 3, di gambar 5 kita menghitung dari titik 4 ke 5. Setelah 4 ke 5, 6 ke 7. Nah, setelah 4, 5, 6, 7 sudah ditemukan masing-masing jaraknya, kemudian digabungkan lagi seperti sebelumnya. Di titik 5 digabungkan ke titik 6. Seperti itu. Next. Nah, di gambar 6, setelah tiap-tiap dua sub permasalahan digabungkan, ini menjadi digabungkan lagi, maksud saya, digabungkan lagi, jadi hanya menjadi dua sub permasalahan di sebelah kiri. Next, pada gambar 7 ini kita menghitung sub permasalahan yang ada di sebelah kanan, di mana kita mulai dari titik 9, 10, kita hitung jaraknya, kemudian setelah 9, 10 sudah ditemukan, digabungkan lagi dengan yang sebelahnya, sub permasalahan yang ada di sebelahnya, yaitu titik 8. Next, pada gambar 8, ini sama seperti sebelumnya langkahnya, yaitu menghitung kemudian menggabungkannya. Nah, pada gambar 9, ini karena kita sudah menggabungkan dua subnya, nah kita gabungkan lagi dengan sub yang sebelumnya sudah dihitung, yaitu yang dari titik 9, 10, 8, kita gabungkan dengan 11, 12, 13. Next. Nah, tadi kan kita sudah menghitung yang ada di segmen kiri dan segmen kanan. Nah, karena sudah ditemukan satu persatu tiap segmennya, kita gabungkan lagi. Penggabungan ini, yang terakhir, proses perhitungan yang terakhir, yaitu proses mencari jarak antara titik 7 ke titik 8. Setelah itu kita lihat hasilnya, setelah dicari jaraknya di gambar 11, ini terlihat bahwa titik terdekat itu berada di titik antara titik 10 dengan 11. Next, yaitu tentang running program yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini running programnya dalam bahasa Python. Di sini kita memerlukan dua library Python bernama math dan copy. Math ini nanti digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik, dan copy digunakan untuk mengcopy variabel satu dengan lainnya, isi dari variabel satu dengan lainnya. Kemudian untuk di sini kami membuat kelas yang bernama point 2 dimensi plan yang berisi seperti tadi yang dijelaskan, yaitu permasalahan closest pair problem dengan menggunakan divide and conquer di bidang 2 dimensi. Nah, pertama di sini ada fungsi inisialisasi dengan nama init yang parameternya yaitu x dan y. X ini digunakan untuk koordinat x dan y digunakan untuk koordinat y. Kemudian di sini ada metode setDis yang digunakan untuk menghitung rumus jarak antara dua titik. Kemudian di sini ada metode brute force yang inputnya adalah P, yang dimana P itu adalah list dari titik yang dimasukkan, dan N adalah banyak titik dari P, banyak elemen dari P. Kemudian di sini mengembalikan return nilai jarak terdekat menggunakan
konsep brute force. Kemudian yang bawahnya adalah find closest strip yang digunakan untuk sama dengan atasnya, tapi sama dengan atasnya yaitu mengembalikan nilai jarak terkecil antara dua titik, tapi tidak menggunakan algoritma brute force. Kemudian di sini ada metode find closest util. Di sini secara umum terdapat base case, recursive case, dan combine. Sesuai yang dijelaskan tadi, kalau base case-nya itu jika titik itu kurang dari sama dengan 3, kalau misalnya 2 itu berarti otomatis jarak antara kedua titik tersebut merupakan jarak terkecil. Kalau untuk 3 berarti tinggal ada 3 kemungkinan yang lebih efisien menggunakan brute force. Kemudian di sini ada recursive case yang digunakan tadi untuk membagi-bagi per sub menjadi beberapa sub. Di sini dibagi mid-nya berapa, mid-nya itu dapat dari panjang dari inputan titik dibagi 2, dibulatkan ke atas. Kemudian kita bagi, lalu kita masukkan titik sebelah kiri ke PL, titik sebelah kanan ke PR. Kemudian di sini ada DL. DL ini untuk mereturn nilai dari nilai jarak terkecil dari yang sebelah kiri. Nah, di sini juga memanggil find closest util lagi untuk membaginya. DR itu yang mengerjakan yang bagian kanan. Kemudian dari beberapa sub itu, kiri dan kanan kan kita sudah temukan DL adalah return yang jarak terkecil yang kiri, DR adalah return jarak terkecil yang kanan, kemudian kita bandingkan kiri dengan kanan, hasilnya dimasukkan ke dalam variabel D. Kemudian di sini ada combine yang seperti tadi, dari beberapa sub itu kita combine satu persatu, sehingga kita dapat menentukan jarak terkecil antar keduanya. Kemudian di sini ada closest, yaitu fungsi utama dari program ini. Di sini kita, sebelum kita membagi-bagi atau melakukan operasi apapun, kita sort terlebih dahulu. Kita sort menurut koordinat X, dan yang P ini, kalau yang Q ini kita copy terlebih dahulu nilainya dari P, kemudian kita sort menurut Y. Baru kita panggil find closest util. Kemudian untuk di sini inputnya adalah sebanyak 12 titik, dan N-nya yaitu sebanyak 12 karena panjang dari P itu. Kemudian di sini outputnya yaitu menghasilkan panjangnya yaitu panjang terkecil yaitu 4,1231 sekian. Nah, untuk alasan algoritma closest pair problem digolongkan ke strategi divide and conquer. Nah, jadi yang pertama, pemecahan masalah sesuai dengan strategi divide and conquer. Jadi pada closest pair problem ini kita bagi, kita pisah untuk memprosesnya, dipisah, kemudian diconquer, dikerjakan. Jadi untuk yang kedua juga ini berkesinambungan, jadi penyelesaian masalahnya cukup efisien karena dipisah itu tadi. Dipisah kemudian dikerjakan pada sub-sub dari prosesnya, subprosesnya. Jadi meminimalisir memori dan juga cost dari device itu sendiri, seperti itu. Kemudian proses yang dijalankan sangat detail. Jadi apabila terdapat pertanyaan, bagaimana sih proses dari divide and conquer ini? Nah, kita jadi langsung saja bisa menjabarkan dengan mendetailkan prosesnya. Jadi kita lihat dari proses divide and conquer, yakni ini terdapat base case. Jadi base case yang ini berdasarkan dari algoritma brute force, kemudian terdapat cara rekursif untuk memproses pemecahan masalah yang tadi dipecah seperti itu, diproses dengan menggunakan rekursif. Jadi kemudian
langkah selanjutnya yaitu di-combine untuk mendapatkan hasil yang optimal, seperti itu, hasil akhirnya. Kemudian lanjut. Nah, untuk analisis waktu dari desain algoritma closest pair problem ini, yakni asumsi N sama dengan 2 pangkat K. Jadi Tn ini jumlah perbandingan pada pengurutan 2 buah subtabel ditambahkan dengan jumlah perbandingan pada prosedur merge, seperti itu. Rumus umumnya Tn A maka N sama dengan 1, kemudian 2T, N per 2, ditambahkan Cn menjadi N dengan parameter N lebih dari 1. Jadi penyelesaiannya kita masukkan rumus umumnya 2T N per 2 ditambah Cn. Nah, jadi ini tergolong asumsi ya. Jadi tergolong asumsi, outputnya maka terdapat 2 pangkat K ini. Jadi menjadikan rumus umum ini dimasukkan seperti itu, dikonversikan pada yang tadi asumsi itu menjadi 2K T N per 2 pangkat K ditambah KCN, seperti itu. Kemudian berhenti jika ukuran tabel terkecil N sama dengan 1, maka N per 2K ini menjadi sama dengan 1, sehingga didapatkan hasil K sama dengan 2 log N untuk berhenti pada ukuran tabel terkecilnya. Jadi sehingga Tn ini menjadi Nt dengan hasil parameter 1 ditambahkan Cn 2 log N sama dengan Na ditambah Cn yang tadi dari rumus umum ditambahkan 2 log N hasil dari apabila berhenti dari tabel yang terkecil. Kemudian didapatkan dari sama dengan hasil big O, big algoritma N 2 log N, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat ambil contoh pada aplikasi mengenai pengontrolan lalu lintas udara yang tentunya ini termasuk pada closest pair problem. Jadi titik-titik kita perlukan untuk mengetahui lalu lintas udara seperti itu dengan menggunakan perhitungan geometri. Nah, contoh kasus tersebut tentunya kita harus menyelesaikan dengan menggunakan divide and conquer. Nah, itu mengapa? Karena kita terdapat tentunya pada lalu lintas terdapat banyak titik, kemudian kita harus mengetahui jarak antar titik tersebut. Jadi apabila banyak titik, itu sebabnya kita harus memisah, kemudian kita rekursi, kemudian kita combine seperti itu, seperti yang tadi. Kemudian lanjut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.